Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kepala klan Fang, tenang saja, aku akan mengurus sendiri beberapa dodi dari klan Wang. Kalian semua hanya perlu menghabisi sisanya, ucap Shoyen. Suara tenang itu tidak mengandung riak sedikit pun. Namun, ketika kata-kata ini memasuki telinga semua orang yang hadir, itu segera menimbulkan badai di hati mereka. Banyak tatapan mendarat di tubuh Shoyen secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Mendengar kata-kata Shoyen yang sangat percaya diri, beberapa tetua klan di aula tanpa sadar mengerutkan kening. Mereka saling bertukar pandang dan segera menatap Shoyen dengan ekspresi agak muram saat mereka berbicara. Tuan Shoyen, kami juga tahu bahwa Anda adalah dodi bintang 5. Namun, masalah ini menyangkut hidup dan mati klan Fang kami. Kami tidak bisa membiarkan Tuan Shoyen bercanda tentang hal itu, ucap sang tetua pertama tersebut. Meskipun orang di depan mereka memang seorang dodi bintang 5, dia masih muda. Seberapa kuat dia? Kemungkinan besar dia akan merasa sangat lelah menghadapi Wang Xiang sendirian. Sekarang, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Bukankah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Panatua pertama, Tuan Shoyen adalah orang yang paling kuat di klan Fang kita saat ini. Sebagai panatua pertama, jangan bilang kalau kau bahkan tidak bisa membedakan statusnya. Fang Cheng menegur marah. Teguran Fang Cheng membuat ekspresi tetua pertama langsung berubah. Baru kemudian, dia buru-buru berdiri dan menangkupkan kedua tangannya untuk meminta maaf kepada Shoyen. Melihat ini, Shoyen melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Bagaimanapun, aturan benua Yuanu seperti ini. Biasanya, dodi bintang 5 pasti tidak akan bisa melawan dua dodi bintang 5 di saat yang bersamaan. Para tetua klan Fang ini hanya menggunakan akal sehat untuk membuat kesimpulan. Namun, bagaimana kekuatan Shoyen dapat disimpulkan menggunakan akal sehat? Bolehkah aku tahu apa yang Tuan Shoyen katakan sebelumnya? Setelah ragu sejenak, Fang Cheng menyelidiki dan bertanya, Kepala klan Fang, kau bisa tenang saja. Jika saatnya tiba, serahkan saja beberapa ahli dodi dari klan Wang kepadaku. Kau hanya perlu memikirkan cara menghadapi orang-orang lain dari klan Fang. Shoyen menjawab sambil tersenyum. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Adegan ini dilihat oleh Fang Cheng dan Yuan King, menyebabkan mereka berdua tanpa sadar mengangkat alis dan semakin curiga. Mungkinkah Shoyen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Bolehkah aku tahu seberapa yakinnya Tuan Shoyen? Ucap Fang Cheng. 100%. Kali ini, kata Fang Cheng baru saja terucap dari mulutnya ketika Shoyen menjawab dengan tenang sambil tersenyum. Begitu kalimat itu keluar, semua orang di aula tidak dapat menahan nafas. Wajah mereka juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dari apa yang mereka ketahui tentang klan Wang saat ini, pihak lain memiliki 4 elit dodi. 2 di antaranya adalah dodi bintang 5. 1 adalah dodi bintang 4 dan 1 adalah dodi bintang 3. Jajaran seperti ini sudah memiliki keunggulan hanya dalam hal jumlah elit dodi. Secara logika, klan Fang tidak memiliki peluang untuk menang. Kalau begitu, Fang Cheng akan sepenuhnya bergantung pada Tuan Shoyen. Setelah merenung sejenak, Fang Cheng akhirnya mengatupkan giginya dan membuka mulutnya dengan bersungguh-sungguh. Saat ini, situasi klan Fang berada di ambang krisis. Sudah terlambat bagi mereka untuk membuat lebih banyak rencana dalam banyak hal. Sekarang, mereka hanya bisa mempertaruhkan segalanya dengan satu lemparan. Mungkin mereka masih memiliki secercah harapan. Ini bisa dikatakan sebagai pertaruhan besar, dan taruhannya adalah seluruh klan mereka. Keberhasilan atau kegagalan menyangkut nasib klan Fang mereka. Shoyen tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Tatapannya menyapu semua orang yang hadir. Segera, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum main-main. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke arah klan Wang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang itu lagi di kota Helan. 2 kali sebelumnya, dia sudah membiarkannya pergi. Namun kali ini, Shoyen tidak akan lagi memiliki hati yang murah. Melihat Shoyen pergi, beberapa tetua klan Fang di aula akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Cheng yang duduk di kursi pemimpin. Pemimpin klan, apakah kau benar-benar akan menaruh semua harapanmu padanya? Tuan Shoyen memang seorang dodi bintang 5. Namun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Fang kita. Kita tidak bisa begitu saja mempercayai kata-kata orang luar, bukan? Ucap tetua pertama. Fang Xiang, siapa yang kau panggil orang luar? Yuan King di samping Fang Cheng mengerutkan kening dan berteriak dengan suara berat. Tuan Yuan King, jangan salah paham. Bukannya kami tidak percaya padamu.
Namun, Xiaoyan ini, sebelum tetua pertama selesai berbicara, wajah Fang Cheng dipenuhi amarah saat dia menepuk sandaran tangan dengan keras. Tubuhnya berdiri dan dia berteriak dengan suara dalam. Cukup, Fang Cheng, sebaiknya kau ingat bahwa Tuan Xiaoyan saat ini adalah seorang konsekrator klan Fang kita. Kekuatannya cukup untuk membuat kita percaya pada setiap kata yang diucapkannya. Jika kau benar-benar berpikir bahwa Tuan Xiaoyan tidak dapat mengalahkan dua Dodi bintang 5, mengapa kau tidak pergi saja? Ucap Fang Cheng. Fang Cheng sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Dodi bintang 5 dengan kultivasi Bandi bintang 9? Kamu bahkan tidak memiliki kemampuan itu. Tetapi kamu dengan sia-sia mencoba meragukan orang lain. Fang Cheng, kamu perlu memahami bahwa bukan Tuan Xiaoyan yang memohon untuk membantu kita. Sebaliknya, kitalah yang memohon padanya. Jika dia tidak mau, dia bisa berbalik dan pergi. Jika kau masih berani bersikap tidak hormat pada Tuan Xiaoyan, jangan salahkan aku karena mencopot jabatanmu sebagai tetua pertama. Ucap Fang Cheng. Fang Cheng tahu kesalahannya. Ucapan tetua pertama itu. Fang Cheng adalah kepala sebuah klan. Kata-katanya sangat mengagumkan, membuat semua orang di aula gemetar ketakutan. Setelah Fang Cheng mendengar kata-kata Fang Cheng, dia langsung mengerti dan buru-buru meminta maaf kepadanya. Orang yang seharusnya kau minta maaf bukanlah aku, melainkan Tuan Xiaoyan. Dengan peringatan ini, tubuh Fang Cheng yang berdiri tidak dapat duduk lagi. Sementara itu, Xin diperlihatkan di dunia luar. Puluhan aura kuat segera muncul di langit di atas rumah besar klan Fang. Aura dan tekanan yang kuat itu seperti gunung besar yang menekan semua orang di klan Fang. Seluruh klan Fang dalam keadaan waspada penuh saat ini. Semua orang menegangkan tubuh mereka. Hahaha, Fang Cheng, batas waktu 3 hari sudah habis. Karena klan Fangmu masih tidak mau meninggalkan kota Helan. Apakah kau berencana untuk bergabung dengan klan Wangku dan menjadi cabang dari klan Wangku? Tawa keras Fang Cheng yang penuh ajakan bergema di langit. Segera setelah itu, para petinggi klan Fang bergegas keluar dari aula pertemuan. Mereka mengangkat kepala dan menatap sekelompok orang di langit. Terutama ketika tatapan Fang Cheng sekali lagi melihat beberapa orang di sekitar Wang Xiang. Ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat serius. Tampaknya, situasinya jauh lebih menyusahkan daripada yang dibayangkannya. Selain keempat elit Dodi ini, ada 2 Dodi bintang 1 lainnya di belakang Wang Xiang. Hal yang paling membuat Fang Cheng dan Yuan King merasa heran adalah orang yang berdiri di samping Wang Xiang bukanlah Dodi bintang 5. Sebaliknya, Bandi bintang 8 yang datang bersamanya. Keduanya berdiri di kiri dan kanan. Jelas, mereka menganggap Bandi bintang 8 ini sebagai pusatnya. Identitas Bandi bintang 8 ini sepertinya tidak biasa. Pada saat ini, Bandi bintang 8 di samping Wang Xiang juga telah menyelidiki kultivasi semua orang di halaman bawah. Setelah menemukan bahwa orang terkuat hanyalah Dodi bintang 4, Yuan King. Wajah tuannya yang teduh tanpa sadar memperlihatkan senyum mengejek. Dia hanya Dodi bintang 4 kecil. Wang Xiang, kamu benar-benar mengundangku. Jangan bilang kamu takut pada mereka dengan kekuatanmu. Ucap Bandi bintang 8 tersebut. Hehehe, Master Su, aku hanya melakukan ini sebagai tindakan pencegahan. Klan Fang telah berada di kota Helan selama bertahun-tahun dan selalu menjadi duri dalam hati klan Wang kami. Sekarang, setelah kami akhirnya dapat menyelesaikannya, bagaimana aku berani bersikap ceroboh? Alasan mengapa aku menyusahkanmu adalah karena aku berharap dapat meminjam reputasimu untuk mengintimidasi mereka dan membuat mereka mengambil inisiatif untuk menyerah melawan dan bergabung dengan klan Wang kami. Ini tentu saja yang terbaik. Ucap Wang Xiang. Kau mengundangku hanya untuk mengintimidasi klan Fang. Aku khawatir hal itu jauh dari sekedar itu. Lelaki tua bungkuk yang dipanggil Master Su tertawa mengejek. Pandangannya menyapu Jingge di belakangnya. Setelah itu, pandangannya menyapu para elit Dodi di ruang kosong di dalam kota. Hatinya telah menebak rencana Wang Xiang. Bagus, sungguh pemahaman diam-diam yang bagus. Namun, melihat bahwa kamu telah mengeluarkan sesuatu, aku akan membantumu kali ini. Master Su tertawa dingin. Wang Xiang berulang kali mengerutkan bibirnya dalam hati. Jika orang di depannya tidak mencari keuntungan, mana mungkin dia bersedia membantu mereka? Orang seperti ini mengandalkan kemampuannya yang kecil untuk mengumpulkan kekayaan dari mana-mana. Dibutakan oleh keserakahan, cepat atau lambat dia akan mati karena keserakahannya. Sementara beberapa orang di langit itu tengah berbincang-bincang satu sama lain. Xiaoyan yang berjubah hitam di rumah besar klan Fang di bawah tersenyum dingin saat dia melihat ke arah 2 Dodi bintang 5 di langit dan Master Su. Master Su yang disebutkan Wang Xiang sebenarnya adalah alkemis peringkat 3 baru dari aliansi alkemis yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan 2 kali, Su Songming. Jauh di atas langit kota Helan, kedua kelompok orang itu berdiri berhadapan. Suasana antara langit dan bumi tampak sangat berat, terutama bagi anggota klan Fang. Mereka melihat bahwa pihak lain sedang mendekat dengan ganas.
Jumlah ahli yang mereka miliki lebih dari 10 kali lipat dari klan Fang mereka. Jumlah ahli Dodi mereka bisa dikatakan sangat banyak. Dari kelihatannya, klan Fang tidak diragukan lagi akan kalah telak dalam pertempuran hari ini. Malang sekali, klan Fang sudah berdiri di kota Helan selama bertahun-tahun. Tidak disangka, mereka tidak bisa lepas dari nasib ditelan oleh klan Wang. Bukankah begitu? Sejak leluhur klan Wang berhasil mencapai kelas Dodi bintang 5, klan Wang telah merekrut ahli dari seluruh tempat. Tujuan mereka adalah hari ini. Kali ini, klan Fang hanya bisa menundukkan kepala. Melihat pemandangan ini di langit, orang-orang di kota di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kata-kata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Bagaimanapun, klan Wang datang dengan cara yang ganas, dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan klan Fang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, klan Fang hari ini akan kesulitan untuk lolos dari malapetaka ini. Jauh di langit, wajah Fang Cheng tampak serius saat menghadapi kelompok Wang Xiang. Keringat terus menetes dari dahinya. Bahkan tangannya di balik lengan bajunya pun tak kuasa menahan gemetar. Ini menunjukkan keseriusan dalam hatinya saat ini. Akan tetapi, saat ini, yang membuat Fang Cheng makin merasa khawatir dalam hatinya adalah pendukung terakhir dari klan Fang, Xiaoyan, belum juga menampakkan diri hingga kini. Mungkinkah dia telah melarikan diri sebelum pertempuran? Beberapa tetua dari klan Fang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini dalam hati mereka. Pada saat yang sama, rasa takut di hati mereka tumbuh. Jika demikian, bukankah itu berarti Xiaoyan telah mengkhianati mereka secara terbuka? Dengan cara ini, bukan saja klan Fang tidak akan terselamatkan, kemungkinan besar tidak seorang pun akan dapat bertahan hidup. Xiaoyan ini, seketika, semua orang dari klan Fang tanpa sadar mengumpat dalam hati mereka. Hanya Fang Cheng dan Yuan King yang berada di barisan terdepan yang dengan cemas menunggu Xiaoyan muncul. Mereka yakin bahwa Xiaoyan jelas bukan tipe orang yang akan melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Karena dia berani mengatakan kata-kata itu, dia pasti akan bertanggung jawab atas klan Fang mereka sampai akhir. Seperti yang diharapkan, tepat saat anggota klan Fang mengutuk Xiaoyan dalam hati, ruang di depan Fang Cheng tiba-tiba terdistorsi. Segera setelah itu, Xiaoyan berjubah hitam perlahan muncul. Menghadapi anggota klan Fang, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum lembut. Tatapannya perlahan menyapu semua orang di depannya. Mereka yang melakukan kontak dengan tatapannya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka saat ekspresi malu muncul di wajah mereka. Di sisi lain, wajah semua orang dari klan Wang di belakang Xiaoyan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi ragu ketika mereka melihat orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Hal ini terutama terjadi pada beberapa elit Dodi di depan dan Su Songming. Ketika mereka melihat orang berjubah hitam di depan mereka, mata mereka tanpa sadar memperlihatkan ekspresi serius. Dengan mampu menggunakan kelincahan yang aneh untuk muncul di hadapan mereka. Ini sudah membuktikan bahwa orang berjubah hitam di hadapan mereka ini jelas juga seorang elit Dodi. Terlebih lagi, dari apa yang terlihat, orang ini jelas tidak ada di sini untuk membantu mereka. Jika memang begitu, orang berjubah hitam ini pastilah anggota klan Fang. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Masalah hari ini adalah masalah antara klan Wang dan klan Fang di kota Helan. Aku harap kamu tidak akan ikut campur. Wang Xiang memperlihatkan ekspresi serius saat menatap orang berjubah hitam di depannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan sopan dan berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun dia adalah Dodi bintang 5, tubuh orang di depannya tampak ditutupi oleh lapisan sesuatu. Persepsinya tidak dapat mendekati orang berjubah hitam ini sedikit pun, apalagi menguji kekuatannya. Menghadapi orang seperti itu, bahkan Wang Xiang tidak mau menyinggung perasaannya dengan mudah. Tidak diragukan lagi, akan lebih baik jika dia bisa membujuknya untuk mundur. Namun, orang berjubah hitam ini bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Wang Xiang. Dia bahkan tidak membalikkan tubuhnya. Hal ini tanpa sengaja menyebabkan hati Wang Xiang menjadi marah. Dia adalah Dodi bintang 5. Kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Di sampingnya, Su Songming mengerutkan kening. Sepasang mata tua yang gelap menatap tajam ke belakang orang berjubah hitam di depannya. Punggung orang ini memberinya perasaan dejavu. Pada saat yang sama, ada sedikit kegelisahan yang muncul dari lubuk hatinya. Siapakah orang ini? Hati Su Songming dipenuhi dengan keraguan. Akhirnya, saat mata Su Songming menatap tajam ke arah Xiaoyan, Xiaoyan tampaknya merasakan sesuatu. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Seketika, dia perlahan berbalik di depan tatapan serius anggota klan Wang di belakangnya, memperlihatkan wajah tampan di balik jubah hitamnya. Di bawah sinar matahari, Xiaoyan menurunkan jubah hitam yang menutupi kepalanya dan menyambut sinar matahari. Pada saat yang sama, sepasang mata hitam pekat menatap Su Songming. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi mengejek. Grandmaster Su, kita sudah lama tidak bertemu sejak kita berpisah di kota Asuan. Kuharap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, tubuh Su Songming tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah disambar petir.
Rasa terkejut dan takut di hatinya meletus seperti gunung berapi dari lubuk hatinya. Wajahnya tercengang, sepasang bola matanya hampir keluar dari rongga matanya. Ini dengan sempurna menggambarkan ketidakpercayaan di hatinya. Bagaimanapun juga, dia tidak menyangka bahwa orang di depannya masih hidup. Bagaimana mungkin dia masih hidup ketika dia dikelilingi oleh dua klan besar? Kenapa kau masih hidup? Ucap tergagap Su Sangming. Shoyan tertawa dingin, matanya penuh dengan ejekan. Melihat ekspresi Su Sangming, kedua orang di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan statusnya saat ini, sungguh lucu baginya untuk menunjukkan ekspresi seperti itu kepada seorang pemuda. Grandmaster Su, siapa dia? Tanya kedua orang itu. Pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Su Sangming tidak peduli dengan hal lain. Setelah menyaksikan kengerian Shoyan 2 kali, dia telah lama meninggalkan kesan ketakutan yang tidak dapat dihapus di hatinya. Awalnya, dia mengira Shoyan telah terikat oleh pengepungan dua klan besar. Namun, dari kelihatannya, Shoyan tidak hanya aman dan sehat, bahkan tampaknya kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang lain. Hehehe, Grandmaster Su, mengapa kau begitu gugup? Kita punya 6 elit doji di sini. Bahkan jika kekuatan bocah ini luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa menandingi kita semua? Paling-paling, aku bisa meminta saudara-saudara Su untuk menghabisinya di saat terakhir. Ini bisa dianggap telah menghilangkan kekhawatiran besar bagi Grandmaster, ucap Wang Xiang. Dia tidak peduli dengan rasa takut di hati Su Sangming. Dia tersenyum dengan tulus dan memerintahkan saudara-saudara Su di belakangnya untuk melangkah maju. Namun, wajah Su Sangming berubah saat dia mendengus dingin. Dia menoleh ke arah Wang Xiang dan berteriak dengan suara yang dalam. Diam, Wang Xiang, goblok Xia. Karena dia ada di dekatmu, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Hari ini, tidak, di masa depan. Masalah antara klan Wang dan klan Fang harus diselesaikan sendiri. Anggap saja aku tidak pernah datang ke sini hari ini. Su Sangming berteriak dengan suara yang dalam. Tatapannya mengelak dan dengan cepat menyapu tubuh Shoyan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan Dodi bintang 5 di sampingnya. Pada saat yang sama, wajah orang-orang dari klan Wang tanpa sadar menunjukkan ekspresi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang disebut Grandmaster ini ternyata adalah seorang pengecut. Dia hanya seorang pemuda, apa yang perlu ditakutkan? Tepat saat Su Sangming baru saja berbalik, sosok Shoyan tiba-tiba muncul di depannya. Hehehe, karena kamu sudah datang, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Hati Shoyan tergerak saat dia tersenyum. Seketika, aura kuat milik Dodi bintang 5 tersapu dengan keras. Itu seperti badai tak terlihat, yang dengan hebat menekan dua orang di depannya. Aura dan tekanan Dodi bintang 5 yang tiba-tiba terpancar dari tubuh Shoyan membuat semua elit Dodi yang hadir sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak biasa di depan mereka sebenarnya adalah elit Dodi? Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dia sebenarnya adalah Dodi bintang 5. Dia sebenarnya seorang Dodi bintang 5. Pada saat ini, bahkan mata tua Wang Xiang pun tak kuasa menahan rasa terkejut dan putus asa. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dan sudah setengah kaki di dalam tanah. Baru pada saat itulah, dia cukup beruntung untuk menembus Dodi bintang 5. Namun, melihat penampilan pria muda berjubah hitam ini, siapa yang akan mengira bahwa dia adalah elit Dodi dengan prasyarat bahwa dia tidak memperlihatkan aura apapun? Siapa yang menyangka dia ternyata seorang Dodi bintang 5? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, dengan perubahan besar dalam situasi saat ini, dia tidak bisa ragu lagi. Yang terpenting sekarang adalah menghabisi Shoyan. Adapun anggota klan Fang, bahkan jika dia tidak ikut campur, ada Wang Zhenyu, Jin Ge dan saudara-saudara Su. Dengan orang-orang ini, dia yakin sudah cukup untuk menghabisi anggota klan Fang. Aura yang kuat membawa kekuatannya tak tertandingi saat dengan keras menekan ke arah Shoyan. Dodi bintang 5 di samping Su Sangming juga tiba-tiba melangkah maju sementara ekspresinya berubah. Aura kuat milik Dodi bintang 5 awal tiba-tiba muncul. Aura itu benar-benar menghalangi aura dan tekanan Shoyan. Sayangnya, dalam sekejap, aura dan tekanan Shoyan dengan mudah memaksa mundur Dodi bintang 5 dengan cara yang merusak. Segera setelah itu, memaksa mundur Wang Xiang dan sekelompok orang dari klan Wang yang telah menyerbu ke depan. Kemunculan pemandangan ini langsung menimbulkan kegaduhan hebat di kota bawah. Tak terhitung banyaknya ahli yang memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat sosok manusia berjubah hitam di langit. Diskusi dengan cepat menyebar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria misterius berjubah hitam ini benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa mundur seluruh klan. Bahkan Wang Xiang, seorang Dodi bintang 5, telah dipaksa mundur olehnya. Siapakah orang ini? Baru pada saat inilah anggota klan Fang mempercayai apa yang dikatakan Shoyan sebelumnya. Mereka dapat yakin untuk menyerahkan beberapa Dodi kepadanya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah berurusan dengan kelompok bandi dari klan Wang. Ketika mereka mendengar Shoyan mengucapkan kata-kata itu saat itu, hati para tetua klan Fang masih dipenuhi keraguan. Tidak seorang pun berani mempercayainya.
Baru pada saat inilah, para tetua klan Fang mengerti bahwa kekuatan Shoyan telah jauh melampaui imajinasi mereka. Dari aura dan tekanan yang ditunjukkan Shoyan, sungguh sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa dia hanya seorang Dodi bintang 5. Shoyan, aku akan mengambil inisiatif untuk menarik diri dari masalah hari ini. Aku akan pergi. Aku akan segera pergi. Bisakah kau anggap saja kau tidak pernah melihatku? Sebenarnya, tidak ada yang terjadi di antara kita. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Orang-orang itu sudah dihukum. Kau orang yang murah hati, lupakan saja semuanya, lupakan saja semuanya. Aku mohon padamu, anggap saja aku kentut dan biarkan aku pergi, oke? Ucap Su Songming. Menghadapi Shoyan, Su Songming tidak mampu mengumpulkan keberanian. Dalam sekejap, sosok Shoyan sudah muncul di hadapan Su Songming. Kesalahpahaman yang kau katakan itu hanya karena kau tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jika situasinya terbalik, apakah kau pikir kau akan membiarkanku lolos? Ucap Shoyan sambil tertawa dingin. Telapak tangannya mendarat tanpa ampun di kepala Su Songming. Pada saat krisis hidup dan mati, keinginan untuk hidup di lubuk hati Su Songming jauh melampaui rasa takut di hatinya. Mulutnya juga buru-buru mengeluarkan teriakan ketakutan. Master Yuan, selamatkan aku! Dengan teriakan keras, Dodi bintang 5 yang telah dipaksa mundur oleh aura Shoyan juga menggertakkan giginya. Tubuhnya bergerak dan ekspresinya serius saat ia menyerang Shoyan dengan dahsyat. Dalam beberapa saat, Dodi bintang 5 ini telah muncul di hadapan Shoyan. Salah satu tangannya berhadapan langsung dengan telapak tangan Shoyan, sementara tangan lainnya mencengkram Su Songming, berniat untuk menariknya menjauh. Namun, dalam menghadapi serangan Dodi bintang 5 ini, Shoyan mendengus dingin tanpa peduli. Segera setelah itu, telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Dodi bintang 5. Dengan gerakan tangannya, kekuatan dahsyat langsung menyembur keluar dari telapak tangan Shoyan. Itu secara paksa mendorong mundur Dodi bintang 5. Bersama dengan bagian belakang telapak tangan Dodi bintang 5, telapak tangannya mendarat dengan kuat di separuh wajah Su Songming. Tubuh Su Songming terlempar ke belakang tak terkendali. Meskipun lukanya tidak fatal, separuh wajahnya membengkak dengan cepat. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ketakutan di hatinya semakin kuat. Pada saat ini, hati Wang Xiang juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bagaimana mungkin dia bisa menduga bahwa Su Songming yang biasanya bersikap angkuh dan sombong akan menjadi begitu takut ketika dia melihat pria berjubah hitam ini. Benar-benar tidak tahu malu. Terlebih lagi, kekuatan pria berjubah hitam ini sebenarnya jauh di atas dirinya. Jika itu ada pertarungan 1 lawan 1, Wang Xiang mengakui bahwa dia pasti tidak akan sebanding dengan pria berjubah hitam ini. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi tontonan penyiksaan. Siapa sangka, ternyata jadi seperti ini. Semua ini disebabkan oleh kemunculan tiba-tiba Shoyan di depannya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.